Halo Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng panduan teknis atau juknis pengelolaan dana BOSP. Tenang, kita nggak akan baca aturan yang kaku, tapi kita ubah jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Bapak atau Ibu terapkan di sekolah. Oke, kita mulai dari skenario yang paling nyata ya. Bayangkan, dana BOSP baru aja masuk ke rekening sekolah. Nah, apa nih langkah pertama yang harus Anda ambil? Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi penting banget. Soalnya, langkah awal yang tepat itu menentukan kelancaran semuanya ke depan. Yuk, kita cari jawabannya sama-sama. Biar lebih terarah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari memahami dulu kenapa dana ini adalah sebuah amanah. Lalu, kita bangun fondasi perencanaan yang kuat. Setelah itu, kita petakan mana yang lampu hijau alias boleh dilakukan dan mana yang lampu merah alias dilarang keras. Terakhir, kita kunci semuanya dengan pelaporan yang akuntabel. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Sebelum kita ngobrolin angka, aturan, dan teknis lainnya, kita harus satu frekuensi dulu soal ini. Dana BOSP itu sebuah amanah. Ini bukan sekedar tugas administrasi, tapi tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik. Jadi, poin utamanya gini. Setiap rupiah dana BOSP yang Anda kelola itu adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini amanah untuk memastikan setiap siswa dapat layanan terbaik dan tentunya setiap penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana cara membangun fondasi yang kokoh? Jawabannya ada di perencanaan dan prinsip yang benar. Karena pengelolaan yang baik itu, ya, selalu dimulai dari rencana yang matang. Nah, fondasinya dibangun di atas 5 prinsip ini. Ini bukan sekedar teori loh, tapi kompas buat setiap keputusan. Fleksibel, artinya dana bisa dipakai sesuai kebutuhan unik sekolah Anda. Efektif dan efisien, artinya kita harus selalu bertanya, apakah pengeluaran ini beneran bikin kualitas belajar siswa jadi lebih baik? Dan tentunya, akuntabel serta transparan. Ini adalah janji kita ke publik kalau dana ini dikelola dengan integritas. Oke, sekarang kita kenalan sama alat utama Anda. RKAS. Anggap aja ini seperti peta jalan keuangan sekolah untuk 1 tahun ke depan. Disinilah semua kebutuhan, kegiatan, dan anggaran dituangkan secara rinci. RKAS yang solid itu ibarat benteng pertahanan biar nggak ada pengeluaran impulsif dan setiap rupiah punya tujuan yang jelas. Terus gimana cara menyusun RKAS yang hebat? Cukup ikuti 4 langkah kunci ini. Pertama, analisis kebutuhan berdasarkan data bukan asumsi. Kedua, libatkan semua tim, mulai dari guru sampai komite sekolah. Transparansi kan harus dimulai dari sini. Ketiga, rincikan setiap anggaran sampai detail terkecil. Terakhir, baru deh input semuanya ke sistem resmi. Proses kolaboratif ini memastikan RKAS benar-benar jadi cerminan kebutuhan sekolah. Sekarang kita sampai ke inti operasionalnya nih, aturan penggunaan dana. Di sini kita akan bahas gimana cara mengalokasikan anggaran secara tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Coba perhatikan baik-baik angka-angka ini. Ini aturan main utama dalam alokasi dana BOS reguler. Ada alokasi minimum 10% untuk perpustakaan, ini wajib ya. Lalu ada batas maksimum seperti 20% untuk pemeliharaan sarana-prasarana. Dan perhatikan, ada perbedaan persentase honorarium untuk sekolah negeri dan swasta. Ini harus jadi acuan utama saat menyusun RKS Anda. Nah, di luar persentase wajib tadi, disinilah letak fleksibilitas dana BOSP yang sesungguhnya. Dana ini dirancang untuk jadi bahan bakar operasional harian sekolah Anda, mulai dari menyambut siswa baru, mendanai kegiatan ekstrakurikuler yang membangun karakter, sampai hal-hal krusial seperti bayar listrik dan internet. Intinya, dana ini ada untuk memastikan mesin pendidikan di sekolah Anda terus berjalan lancar. Oke. Kita sudah bahas apa saja yang boleh dilakukan. Sekarang kita masuk ke area yang nggak kalah penting, garis merah. Mengetahui apa yang dilarang itu bisa menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan fatal. Ini larangan paling mendasar dan mutlak. Dana BOSP tidak boleh, dalam kondisi apapun, ditransfer ke rekening pribadi atau rekening lain yang tidak terkait langsung dengan kegiatan sekolah. Ini adalah fondasi akuntabilitas. Titik. Ini pemberdayaan yang penting banget. Dana BOSP itu dana operasional. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang sudah ada. Misalnya untuk pemeliharaan ringan. Dana ini tidak dirancang untuk proyek konstruksi besar seperti membangun gedung baru. Kenapa? Karena itu akan menyedot sumber daya dari kebutuhan siswa yang lebih mendesak.
Aturan ini sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Dana BOSP tidak boleh dipinjamkan kepada pihak manapun. Tujuannya hanya satu, yaitu membiayai kebutuhan operasional satuan pendidikan Anda. Dana ini bukan lembaga keuangan. Dan yang terakhir, hindari tumpang tindih anggaran. Kalau sebuah kegiatan sudah dibiayai penuh oleh sumber dana lain, entah itu dari pemerintah pusat, daerah, atau sumber sah lainnya, maka dana BOSP tidak boleh dipakai lagi untuk kegiatan yang sama. Ini untuk memastikan efisiensi anggaran. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, tapi ini adalah kunci yang mengikat semuanya. Akuntabilitas pelaporan. Disinilah Anda menunjukkan bahwa amanah yang diberikan telah dijalankan dengan baik. Dan ini poin yang tidak boleh dilupakan. Pelaporan itu bukan sekedar formalitas akhir tahun. Laporan yang tepat waktu dan akurat adalah syarat mutlak, semacam tiket Anda untuk mendapatkan penyaluran dana tahap berikutnya. Tanpa laporan yang valid, aliran dana untuk sekolah Anda bisa terhenti. Sesederhana itu. Coba tandai 2 tanggal ini di kalender Anda sekarang juga. 31 Juli itu batas waktu untuk laporan realisasi tahap pertama. Kemudian, 31 Januari tahun berikutnya adalah tenggat untuk laporan realisasi keseluruhan. Mengabaikan kedua tanggal ini akan berdampak langsung pada kelancaran pendanaan sekolah Anda. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhana saja. Pengelolaan dana BOSP yang hebat itu berdiri di atas 2 pilar. Perencanaan yang cermat lewat RKAS yang hidup dan pelaksanaan yang sepenuhnya transparan dan akuntabel. Saat kedua pilar ini kokoh, Anda bukan hanya mengelola dana, tapi Anda sedang membangun masa depan pendidikan yang lebih baik, dan itulah amanah yang sesungguhnya.